Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan Waalaikumsalam warahmatullahi. melanjutkan presentasi modul 3, yaitu tentang VLAN. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Divo Praditya, lalu ada Tarisa Priani dan juga Iban Anfihersa. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Di sini kita akan membahas tentang VLAN, yaitu ada tentang overwire of VLAN, VLAN in a multi-shared, VLAN configuration, VLAN trunk, dynamic dynamic trunk protocol, dan juga terakhir adalah eh, modul praktis. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan dari modul pertama 3.1, yaitu tentang overwire VLAN. Baiklah, jadi di sini mengatur jaringan Anda ke dalam jaringan yang lebih kecil tidak sesederhana memisahkan sekrup dan menaruhnya dalam stoples. Nah, tetapi ini akan membuat jaringan lebih mudah dikelola. Nah, virtual virtual lens atau VLAN menyediakan segmen dan fleksibilitas organisasi dalam jaringan yang dialihkan. Nah, sekelompok perangkat dalam VLAN berkomunikasi seolah-olah setiap perangkat tersambung ke kabel yang sama. VLAN didasarkan pada koneksi logis, bukan koneksi fisik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, VLAN dalam jaringan yang dialihkan kemungkinan pengguna di berbagai departemen. Misalnya ini ya, ada IT, ada ini maksudnya SDM ya, dan juga penjualan. Nah, lalu untuk terhubung ke jaringan yang sama terlepas dari saklar fisik yang digunakan atau lokasi LAN ke kampus. Nah, seperti ini ya. Jadi virtual LAN itu adalah konektivitas yang berbentuk virtual ya, bukan bukan bentuk fisik. Lalu, eh, VLAN memungkinkan administrator untuk mengelompat jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Setiap VLAN dianggap sebagai jaringan logis yang terpisah. Perangkat dalam VLAN bertindak seolah-olah mereka berada di jaringan independen mereka sendiri. Bahkan jika mereka berbagi infrastruktur yang sama dengan VLAN. Nah, lalu paket unicast, broadcast, dan multicast itu diteruskan dan dibanjiri hanya ke perangkat akhir dalam VLAN, di mana paket bersumber, paket yang ditunjukkan untuk perangkat yang tidak termasuk dalam VLAN harus diteruskan melalui perangkat yang mendukung peruteran. Nah, lalu VLAN menciptakan domain dan broadcast eh, yang dapat menjangkau beberapa segmen LAN. Lalu film meningkatkan kinerja jaringan dengan memisahkan domain broadcast yang besar dan lebih kecil. Jika sebuah perangkat dalam satu VLAN mengirimkan frame Ethernet broadcast, semua perangkat dalam VLAN tertentu menerima frame tersebut, tetapi perangkat VLAN yang lain tidak. Itu tadi adalah eh, VLAN, definisi dari VLAN. Selanjutnya adalah keuntungan. Ya, keuntungannya adalah jadi setiap VLAN dalam jaringan yang dialihkan berhubungan dengan IP. Oleh karena itu, setiap desain VLAN harus mempertimbangkan penerapan skema penga- pengalaman jaringan hierarkis. Ya. Lalu jaringan hierarkis berarti bahwa nomor jaringan IP diterapkan pada segmen jaringan atau VLAN dengan cara mempertimbangkan jaringan secara keseluruhan. Blok alamat jaringan yang bersebelahan dicadangkan untuk jadi dikonfigurasi pada perangkat di area jaringan tertentu seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke tabelnya. Nah, jadi keuntungan yang pertama itu adalah domain yang lebih kecil. Nah, ini dulu penjelasannya. Membagi jaringan menjadi VLAN mengurangi jumlah perangkat dalam domain. Lalu dalam gambar ada 6 komputer di jaringan tetapi hanya tiga domain, yaitu dosen, mahasiswa, dan tamu. Seperti ini ya.
Di sini ada dosen dan tamu. Lalu ada keamanan yang lebih baik. Nah, hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi bersama. Maksudnya satu jaringan ya. Lalu hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi tanpa bantuan router. Router mungkin memiliki fitur keamanan. Nah, jadi di sini mereka bisa berkomunikasi ya, karena mereka satu jaringan tanpa harus ada router gitu. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada efisiensi IT yang lebih baik, lalu biaya yang lebih rendah, kinerja yang lebih besar, dan manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Nah, lanjut kita ke bagian 3.1 tentang tipe of VLAN. Nah, VLAN digunakan untuk berbagai alasan dalam jaringan modern. Beberapa jenis VLAN ditentukan oleh lalu oleh traffic ya, kelas traffic atau kelas lalu lintas. Jenis VLAN lainnya ditentukan oleh fungsi spesifik yang dilayani. Oke, yang pertama ada default VLAN. Nah, jadi default VLAN adalah sumber apa ini? Eh, pada Cisco, pada sekelar Cisco, VLAN 1. Oleh karena itu, mana ini? Oleh karena itu semua port switch pada VLAN 1 kecuali jika secara explicit dikonfirmasi untuk berada di VLAN lain. Secara default, semua traffic kontrol layer 2 disesuaikan dengan VLAN 1. Nah, lalu ada fakta ya. Eh, fakta penting yang perlu diingat ya. Jadi semua port ditetapkan ke VLAN 1 secara default. Nah, jadi semua port itu di setiap switch itu sudah ada VLAN 1. Karena itu adalah defaultnya. Lalu VLAN asli adalah VLAN 1 secara default. Lalu VLAN manajemen adalah VLAN 1 secara default. VLAN 1 tidak dapat diubah namanya ataupun dihapus. Nah, jadi jika kita membuat VLAN, ya, VLAN 1 itu tidak bisa dihapus ataupun diganti namanya. Jadi kita bisa membuat VLAN 2 dan seterusnya. Seperti itu. Seperti ini contohnya ya. Default VLAN 1 seperti ini. Lanjut ada data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk memisahkan traffic yang dibuat oleh pengguna. VLAN ini disebut sebagai VLAN pengguna karena memisahkan jaringan ke dalam kelompok pengguna atau perangkat. Jaringan modern akan memiliki banyak VLAN data tergantung pada kebutuhan organisasi. Nah, lalu perhatikan lalu, nah, jadi semakin besar organisasi, semakin banyak kebutuhan atau VLAN yang dibutuhkan seperti itu. Selanjutnya ada native VLAN. Uh, pengguna dari VLAN harus ditandai dengan ID. Nah, dikirim ke saklar lain. Port trunk digunakan di saklar untuk mendukung transmisi traffic yang diberikan. Secara khusus, port trunk 802 1Q menyisipkan tag 4 byte di header frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN yang memiliki frame tersebut. Lanjut ada manajemen VLAN. Manajemen VLAN itu adalah VLAN data yang dikonfigurasi secara khusus untuk lalu lintas manajemen jaringan termasuk SSH, Telnet, HTTPS, HTTP, dan SMTP. Secara default, VLAN 1 dikonfigurasi sebagai VLAN manajemen pada saklar layer 2. Lanjut ada voice VLAN. Nah, voice VLAN ini adalah terpisah diperlukan untuk mendukung voice over atau VoIP. Traffic VoIP memerlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada bandwidth yang terjamin untuk memastikan kualitas suara. Lalu prioritas transmisi di atas jenis traffic jaringan lainnya, kemampuan untuk dialihkan ke saklar area yang padat di jaringan, menunda kurang dari 150 ms di seluruh jaringan. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini, seluruh jaringan harus dirancang untuk mendukung VoIP. Nah, jadi pada gambar di bawah ini dirancang untuk memberikan traffic voice komputer siswa atau PC5 terhubung ke telepon IP Cisco dan telepon terhubung ke saklar 3 PCS5 berada di VLAN 20. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh dari topologinya. Oke. Baiklah, selanjutnya eh, masuk ke 3.2 tentang VLAN in multi shared yang akan disampaikan oleh saudara Hiban. Kepada saudara Hiban saya persilahkan.
Oke, sini ada poin 3.2.1 defining VLAN trunks. VLAN would not be very useful without VLAN trunks. VLAN trunks allow all VLAN traffic to propagate between switches. This enable device connect to different switches but in the same VLAN to communicate with going through a router. A trunk is point-to-point link between two network devices that carries more than one VLAN. A VLAN trunk extends VLAN across an entire network. Cisco support IEEE 802 1Q for coordinating trunks on fast Ethernet, gigabit Ethernet, and 10 gigabit Ethernet interface. A VLAN trunks does not belong to a specific VLAN. Instead, it is a conduit for multiple VLANs between switches and routers. A trunk could also be used between a network device and server to another device that is equipped with an appropriate 802. In the figure that highlight between switch 1 and switch 2 and switch 1 and switch 3 are configured to transmit traffic coming from VLAN 10, 20, and 30, and 99. Network without VLANs. When a switch receives a broadcast frame on the off is port, it forwards the frame out of port except the port where the broadcast was received. In the animation, the entire network is configured the same subnet, and no VLAN are configured. As a result, when the faculty computer on PC1 sends out a broadcast frame, switch 2 send that broadcast frame out all of its ports. This is the video network without VLANs. Next, network with VLAN. VLAN are associated with and configured to individual switch port. Devices attached to those ports have no concept VLANs. However, these devices are configured with IP addressing and are members of a specific IP network. This is where the connection between VLAN and IP network is apparent. A VLAN is the equipment to an IP network or subnet. VLAN are configured on the switch where IP addressing configured on the device. This is the animation to see that the same network has now been segmented using two VLAN. Next. Oh, the port that comprise the connection between switch 2 and switch 1. On port F1 and between switch 1 and switch 3 are trunks as and have between configured to support all the VLAN in network. When switch 1 receive the broadcast frame on port, switch 1 forward that broadcast frame out of the only other port configured to support VLAN 10, which is port F03. When
Switch 3 receives the broadcast frame on port F03. It forwards that broadcast from out the only other port configured to support VLAN 10. Next, VLAN identification with a tag. The standard Ethernet frame header does not contain information about the VLAN to which the frame belongs. Therefore, when Ethernet frames are placed on trunk, information about VLAN to which they belong must be added. This process, called tagging, is accomplished by using the IEEE 802.1q header specified in the IEEE 102.1q standard. When the switch refresh a frame on port configured in access mode and assignment VLAN, the switch insert a VLAN tag in the frame header, recalculates in the frame check sequence or FCS, and sends the tag frame out of a trunk port. VLAN text field details as shown in the figure. The VLAN text control information VLAN consists of a type file and priority file, a canonical format identifier field, and VLAN ID field. Next, native VLAN and 802.1q tagging. The IEEE 802.1 is standard specified a native VLAN for trunk links, which default to VLAN 1. Then an untagged frame arrive on a trunk port. It is assigned to the native VLAN. Management frame that are sent between switch is an example of traffic that is typically untagged. If the link between two switches is a trunk, the switch send the untagged traffic on the native LAN. Tag frame on the native LAN. Some devices that support trunking add a VLAN tag to native VLAN traffic. Control traffic sent on the native VLAN should not be tagged. If an 802.1 key trunk port receive a tag frame with the VLAN ID that is the frame as the native VLAN. It dropped the frame. Consequent, one vendors that support tag frame on the native LAN include IP phone, server, routers, and Cisco switch. Untag frame on the native LAN. When a Cisco switch trunk port receive untag frame, which are unusual in well-designed network, it was those frame to native VLAN. If there are no device associated with the native LAN and three are no other trunk ports, then frame is dropped. Next, voice VLAN tagging. A separate voice VLAN is required to support VoIP. This enables quality of service QoS and security policy to be applied to voice traffic. A Cisco IP phones connect directly to switch port, and IP host can connect to IP phone to gain network connectivity as well. The access port connected to the Cisco IP phone and be
configured to use two separate VLAN. One VLAN is for voice traffic and the other is a data VLAN to support the host traffic. The link between the switch and IP phone simulates a trunk link to carry both voice VLAN traffic and data VLAN traffic. Specifically, the Cisco IP phone content integrate report 10/1000 switch. The port provide the dedicated connection to the following device. Port 1 connects to the device or other VoIP device. Port 2 is an internal 10/100 interface that carries the IP phone traffic. Port 3 connect to a PC or other device. The switch access port sends CDP packet instructing the attached IP phone to send voice traffic in the three ways. The method used varies based on the type of traffic. Voice VLAN traffic must be tagged with an appropriate layer 2 class of service, COS. Access VLAN traffic can also be tagged with a layer 2, COS priority value. Access VLAN is not tagged, no layer 2, COS priority value. In the figure, the student computer PC5 is attached to a Cisco phone, Cisco IP phone, and the phone is attached to switch as switch 3. Next, voice VLAN verification example. The example output show interface FA0/80 switch port command in sound. The highlight areas in the sample output show the interface configured with a VLAN that is configured for data, or VLAN 20, and VLAN configured to voice for voice. Next, 3.3, defining VLAN. VLAN configuration. VLAN range on Catalyst switch. Creating VLAN, like most other aspects of networking, is matter of entering appropriate command. This topic details how to figure and verify different type of VLAN. Normal range VLAN. The following are characteristic of normal range VLAN. They are used in all small and medium-sized business and enterprise network. There are identified by a VLAN ID between 1 and 1005, IDS 1000 and truth 1005 are reserved to legacy network technologies. IDS 1 and 1002 to 1005 are automatically created and cannot be removed. Configuration are stored in the switch flash memory in VLAN database, the call VLAN dat. When configured, VLAN trunking protocol or VTP help synchronize the VLAN database between switches.
extend range VLAN. The following are characteristic of extended range VLAN. They are used by service providers to service multiple customers and by global enterprise large enough to need extended range VLAN IDS. They are identified by a VLAN ID between 1006 and 4094. Configuration are saved by default in the running configuration. They support fewer VLAN features than normal range VLAN. Requires VTP VLAN creation command. When configure normal range VLAN, the configured details are stored in the memory in flash memory on the switch in a file called VLAN.dat. Flash memory is persistent and does not require the copy running config startup config command. Command switch command configure terminal for enter global configuring mode and command VLAN ID to create a VLAN with a valid ID number. Command the name VLAN name. Specify a unique name to identify the VLAN. And N return to privileged exec mode. Next, VLAN creation example. In the topology, the student computer PC2 has not been associated with a VLAN yet, but it does the IP address which belong to VLAN 20. This is the example for show how to the student VLAN is configured on switch 1. Next, VLAN port assignment command. After creating a VLAN, the next step is to assign port to the VLAN. The table display to syntax for defining a port to be access port and assigning it to a VLAN. This is the command. Next, VLAN port assignment example. This is example to configure as an access port and assign it to VLAN 20. And this, for example, to show the figure configuration for switch 1 assign. Next, data and voice VLAN. An access port can belong to only one data VLAN at a time. However, a port can also associated with to a voice VLAN. Consider in the topology in the figure. PC5 is connected to the Cisco IP phone, which in turn is connected to the Fast Ethernet 18 interface on switch 3. To implement this configuration, a data VLAN and voice VLAN are created. Next, data and voice VLAN example. Use the switch port voice LAN interface configuration command to assign a voice VLAN to a port. LAN, LAN support voice traffic typically also have quality of service or
QoS enable. The configuration is in the example create the two VLAN and then assign the F18 interface of switch 3 as a switch port in VLAN 20. Next, verify VLAN information. After a VLAN configuration can be validated using Cisco show command. This example the command option brief to display VLAN name, status, and it ports one VLAN per line. Command ID VLAN display information about the identified VLAN ID number. And command VLAN name display information about the identified VLAN name. And summary display VLAN summary information. Next, change VLAN port membership. There are a number of ways to change VLAN port membership. If the switch access port has been incorrectly assigned to VLAN, then simply re-enter the switch port access VLAN ID interface configuration command with the correct VLAN ID. For interface, assume F18 was incorrectly configured to be on the default VLAN 1 instead of VLAN 20. Next, delete the VLAN. The no VLAN global configuration mode command is used to remove a VLAN from switch VLAN dat file. The entire VLAN dat file can be deleted using the delete flash VLAN dat privilege access mode command. The abbreviated command version can be used if the VLAN dat file has not been removed from its default location. Next, syntax checker and VLAN configuration. In this syntax checker activity, you will implement or verify a VLAN configuration for switch interface based on the specific requirement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarisa. Baiklah, Astaga. selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tarisa kepada Saudari Tarisa. Saya persilakan. VLAN trunks. Perintah konfigurasi trunks setelah mengonfigurasi dan memverifikasi VLAN, sekarang saatnya mengonfigurasi dan memverifikasi VLAN trunks. VLAN trunks adalah tautan layer 2 antara dua switch yang membawa lalu lintas untuk semua VLAN kecuali daftar VLAN yang diizinkan dibatasi secara manual atau dinamis. Untuk mengaktifkan tautan trunk, konfigurasi ports interkoneksi dengan serangkaian perintah konfigurasi interface yang ditunjukkan dalam tabel. Masuk ke mode konfigurasi global, lalu masuk ke mode konfigurasi interface, atur port ke mode trunking permanen, lalu mengatur VLAN asli ke sesuatu selain VLAN 1. Lalu tentukan daftar VLAN yang diizinkan pada jalur trunk, kembali ke mode accept istimewa. Next. Contoh konfigurasi trunk. Pada gambar VLAN 10, 20, dan 30 mendukung komputer fakultas mahasiswa dan PC1, PC2, dan PC3. Port F0/1 pada switch S1 dikonfigurasi sebagai port trunk dan meneruskan lalu lintas untuk VLAN 10, 20, dan 30. VLAN 99 dikonfigurasikan sebagai VLAN asli, seperti gambar di bawah ini.
Contoh ini menunjukkan konfigurasi port F0/1 pada switch S1 sebagai port trunk. VLAN asli diubah menjadi VLAN 99 dan daftar VLAN yang diizinkan dibatasi menjadi 10, 20, 30, dan 99. Konfigurasi mengasumsikan penggunaan switch Cisco Catalyst yang secara otomatis menggunakan enskapsulasi 802.1Q pada tautan trunk. Switch lain mungkin memerlukan konfigurasi enskapsulasi secara manual. Selalu konfigurasikan kedua ujung tautan trunks dengan VLAN asli yang sama. Jika konfigurasi trunks 8021Q tidak sama pada kedua ujung, Cisco iOS software akan melaporkan kesalahan. Next, Verif trunk configuration. Output switch menampilkan konfigurasi port switch F0/1 pada switch S1. Konfigurasi diverifikasi dengan perintah show interface ID switch port. Seperti ini outputnya. Area yang disorot di bagian atas menunjukkan bahwa port F0/1 memiliki mode administratif yang ditetapkan ke trunk. Port tersebut berada dalam mode trunking. Area yang disorot berikutnya memverifikasi bahwa VLAN asli adalah VLAN 99. Lebih jauh di bagian bawah output, area yang disorot bagian bawah menunjukkan bahwa VLAN 10, 20, 30, dan 99 diaktifkan di trunk. Perintah lain yang berguna untuk menampilkan interface trunks adalah perintah show interface trunk. Next, mengatur ulang trunks ke keadaan default. Gunakan perintah no switch ports trunks low VLAN dan no switch port trunks native VLAN untuk menghapuskan VLAN yang diizinkan dan menyetel ulang VLAN asli trunk. Saat disetel ulang ke status default, trunks mengizinkan semua VLAN dan menggunakan VLAN 1 sebagai VLAN asli. Contoh ini menunjukkan perintah yang digunakan untuk menyetel ulang semua karakteristik trunking dari interface trunking ke pengaturan default. Perintah show interface FA0/1 switch port mengungkapkan bahwa trunks telah dikonfigurasikan ulang ke status default. Contoh keluaran ini menunjukkan perintah yang digunakan untuk mengatur fitur trunks dari port switch F0/1. Pada switch S1, perintah show interface F0/1 switch port menunjukkan bahwa interface F0/1 sekarang berada dalam mode akses statis. Next. Protokol trunking dinamis. Pendahuluan tentang DTP. Beberapa switch Cisco memiliki protokol khusus yang memungkinkan mereka secara otomatis menegosiasikan trunking dengan perangkat lain. Protokol ini disebut Dynamic Trunking Protocol, DTP. DTP dapat mempercepat proses konfigurasi untuk administrator jaringan. Interface trunks internet mendukung berbagai mode trunking. Interface dapat diatur ke trunking atau non-trunking, atau untuk menegosiasikan trunking dengan antarmuka lain. Negosiasi trunking dikelola oleh DTP yang beroperasi hanya berdasarkan titik ke titik antara perangkat jaringan. DTP adalah protokol milik Cisco yang secara otomatis disiapkan dan dikonfigurasi dalam mode trunks yang mendukung DTP.
Untuk mengaktifkan trunking dari switch Cisco ke perangkat yang tidak mendukung DTP, gunakan perintah switch ports mode trunks dan switch ports non-Goethite interface configuration mode. Hal ini menyebabkan interface menjadi trunks tapi tidak menghasilkan frame DTP. Untuk mengaktifkan kembali protokol trunks dinamis, gunakan perintah switch ports mode dynamic auto. Jika port yang menghubungkan dua switch konfigurasi untuk mengabaikan semua iklan DTP dengan perintah switch ports mode trunks dan switch ports non-Goethite ports tersebut akan tetap berada dalam mode port trunks. Jika port penghubung diatur ke dynamic auto, port tersebut tidak akan menegosiasi trunks dan akan tetap berada dalam status mode akses, sehingga menciptakan tautan trunks yang tidak aktif. Saat mengonfigurasi port agar berada dalam mode trunks, gunakan perintah switch ports mode trunks. Dengan begitu, tidak ada ambiguitas tentang status trunks, ia selalu aktif. Next. Mode interface yang dinegosiasikan. Perintah mode switch port memiliki opsi tambahan untuk menegosiasi mode interface. Sintaks perintah lengkapnya adalah seperti ini. Pilihannya dijelaskan dalam tabel. Mengakses. Keterangan menempatkan antarmuka port akses ke mode non-trunking permanen dan bernegosiasi untuk mengubah tautan menjadi tautan non-trunks. Interface tersebut menjadi interface non-trunks terlepas apakah interface di sebelahnya merupakan interface trunks. Lalu otomatis dinamis membuat interface mampu mengubah tautan menjadi tautan trunks. Interface menjadi antarmuka trunks jika interface lain diatur ke mode trunks atau yang diinginkan. Mode switch ports default untuk semua interface Ethernet adalah otomatis dinamis. Lalu dinamis yang diinginkan membuat antarmuka secara aktif mencoba mengubah tautan menjadi tautan trunks. Interface menjadi interface trunks jika interface lain diatur ke mode trunks atau otomatis dinamis. Lalu menempatkan antarmuka ke dalam mode trunking permanen dan bernegosiasi untuk mengubah tautan di dekatnya menjadi tautan trunks. Interface tersebut menjadi interface trunks meskipun interface di sebelahnya bukan interface trunks. Gunakan perintah konfigurasi interface switch ports non-Goethite untuk menghentikan negosiasi DTP. Switch tidak terlibat dalam negosiasi DTP pada interface ini. Anda dapat menggunakan perintah ini hanya jika mode interface switch port adalah akses atau trunk. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.